Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 16 Februari 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di pekan ini ada beberapa peristiwa istimewa. Tanggal 17 Februari besok adalah hari ulang tahun ke-95 Sinode GKJ. Selamat hari ulang tahun ke-95 bagi seluruh warga jemaat yang terhimpun dalam Sinode GKJ. Juga tanggal 17 Februari besok itu sebagai tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek. Kemudian hari Rabu lusa tanggal 18 Februari 2026 dalam kalender gerejawi sebagai Rabu Abu yang juga menandai waktu memasuki minggu-minggu Prapaskah dalam masa Paskah. Selamat mempersiapkan diri untuk hari Rabu Abu dan memasuki minggu-minggu Prapaskah dalam masa Paskah. Dan tanggal 18 Februari 2026 itu juga adalah tanggal 1 di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, di mana saudara-saudari yang beragama Islam memulai ibadah puasa. Saya juga mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah seperti seorang sahabat. Berdasarkan kitab Keluaran pasal 33 ayat 11a. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 11 bagian A demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini seperti seorang sahabat. Istilah sahabat tentu tidak asing bagi kita, karena menjadi sebutan yang khas di Radio Petra. Sahabat Petra, begitu ya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sahabat diberi arti kawan, teman, dan handai. Handai itu sebutan untuk teman akrab atau teman karib, kawan karib, begitu. Sebetulnya makna dari sahabat berbeda dengan teman biasa. Sahabat adalah seseorang yang menjadi teman dekat, rekan yang sangat akrab, dan tempat berbagi suka dan duka yang didasari rasa saling percaya, pengertian, dan dukungan yang tulus.
Dan itu berbeda dari sekedar teman biasa karena kedalaman ikatan emosional dan komitmennya. Mereka ada di saat dibutuhkan, membantu di kala susah, menerima kekurangan, jujur, dan menjaga privasi satu sama lain. Nah, itu sahabat. Bahkan sahabat sering dipandang sebagai keluarga. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, peristiwa dalam bacaan kita sangat istimewa di mana Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Bahkan disebutkan seperti seorang berbicara kepada temannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca Keluaran pasal 33 ayat yang ke-20, Tuhan berkata kepada Musa, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Itu dalam Keluaran 33 ayat 20. Namun dalam bacaan kita tadi, Keluaran pasal 33 ayat 11, dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Apakah Musa melihat wajah Tuhan? Dan jika iya, bagaimana Musa tetap tahan dan tetap hidup? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam Keluaran pasal 33 ayat 18, Musa memohon kepada Tuhan, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Kemudian Tuhan menjawab demikian. Keluaran pasal 33 ayat 19 sampai 23, ini jawaban Tuhan atas permohonan Musa tadi. "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jadi jelaslah bahwa Musa tidak pernah benar-benar atau sepenuhnya melihat wajah Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dalam Keluaran pasal 33 ayat 11 tadi dengan mengatakan bahwa Tuhan dan Musa berbicara berhadapan muka? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan adalah roh, sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24, saya bacakan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Musa tentunya tidak melihat wajah Allah secara harafiah, tetapi maknanya adalah bahwa Tuhan dan Musa memiliki hubungan yang sangat dekat, seperti halnya teman dekat, kawan karib, sahabat. Hubungan dan komunikasi mereka sebagaimana dua orang yang berbicara satu sama lain seperti yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, banyak tokoh di dalam Alkitab menyaksikan penampakan Tuhan, atau lazim disebut teofani, penampakan Tuhan. Namun tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dan kita semua adalah orang-orang yang telah berdosa terhadap Tuhan.
dosa menghalangi keakraban manusia dengan Tuhan. Namun anugerahnya bagi umat Israel tetap nyata bagi mereka melalui kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini adalah tempat di luar perkemahan bangsa Israel atau dekat dengan perkemahan bangsa Israel tetapi tidak menjadi satu dengan perkemahan bangsa Israel. Kemah pertemuan ini dikhususkan untuk pertemuan antara Allah dan Musa ataupun orang-orang tertentu yang diperkenankan Allah bertemu atau menghadap Dia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus anugerahnya dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hidup dan karya Tuhan Yesus Kristus menyatakan siapa dan bagaimana Allah itu, sebagaimana firman-Nya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah pengantara kita yang mempersekutukan kita dengan Allah. Melihat Kristus berarti melihat Allah, karena di dalam Dialah seluruh kepenuhan Allah berada. Di dalam Kristus kita dapat berteman akrab dengan Allah, karena Dia adalah sahabat kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita menjadi sahabat Kristus, menjadi sahabat Allah, karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena Dia telah menganugerahkan begitu besar kasih-Nya kepada kita sebagai sahabat Kristus, haruslah kita hidup di dalam kasih. Oleh karena itu, mari kita dengarkan, kita hayati, dan kita lakukan perintah Tuhan Yesus sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17 sebagai perintah Kristus demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang teduh ini.
Kami bersyukur atas firman-Mu. Kau perkenankan kami menjadi sahabat Kristus, yang itu berarti Engkau memperkenankan kami menjadi sahabat Allah. Karena Engkau Allah, karena kasih-Mu berkenan menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, untuk menjadikan kami anak-anak-Mu, untuk menjadi kami sahabat. Bapa di surga, biarlah kasih-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami menyemangati, menjiwai hidup kami untuk kami mengungkapkan kasih kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam suasana apapun. Biarlah kasih-Mu nyata di dunia ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena kasih-Mu. Kau perkenankan Sinode GKJ berulang tahun di 17 Februari besok. Tahun ini ulang tahun yang ke-95. Engkau telah memberkati selama ini. Penyertaan dan berkat-Mu kami mohon untuk hari-hari yang akan dilalui. Bertambahnya usia, biarlah membawa Sinode GKJ semakin berbuah dalam nama-Mu. Bapa di surga, juga tanggal 17 Februari adalah tahun baru Imlek. Berkatilah agar tahun baru ini bukan hanya perayaan semata, tapi benar-benar pemaknaan akan anugerah-Mu yang besar di segenap waktu. Bapa di surga, juga lusa kami sampai pada Rabu Abu, di mana kami juga mengawali minggu-minggu Prapaskah, dan ketika anak-anak-Mu yang mengadakan puasa Prapaskah, berkatilah agar semua menjadi bagian dalam keimanan untuk semakin menghayati pengorbanan Kristus, karya-Mu, dan semakin membawa anak-anak-Mu hidup di dalam Engkau. Bapa di surga, juga kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang beragama Islam, di mana lusa 1 Muharram mengawali ibadah puasanya. Berkatilah agar senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu dan membawa kedamaian dalam kehidupan bersama. Bapa di surga, terima kasih atas pagi yang indah ini. Hari-hari yang akan kami lalui sepanjang hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah penyertaan dan berkat-Mu ada pada kami dan dunia ini. Berkatilah kegiatan-kegiatan kami, pelayanan-pelayanan kami. Berkatilah anak-anak-Mu, seluruh sahabat Petra dalam segala aktivitasnya. Berkatilah pergumulannya agar mendapatkan kekuatan dari-Mu dan jalan keluar, jalan kelepasan yang terbaik dari-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Juga berkatilah saudara-saudara kami yang melayani-Mu di Radio Petra ini untuk merasakan penyertaan dan berkat-Mu dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang juga sebagai sahabat kami, doa ini kami serahkan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.